Shalom, Jumat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk memuji Tuhan, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami mulai acara ibadah kami hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Seluruh jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan, biar mereka boleh bersama-sama berkumpul dengan kami Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu mengalir memenuhi tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh kasih salam sehati kepada kiri kanan kita, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, kita memuji Tuhan. Yes. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat.
Dahsyat, Dia ajaib, Dia layak terima pujian dari setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami merindukan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami begitu mengasihi-Mu Yesus. Setiap saat dalam hidupku,
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji, yang kami sembah dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada siang hari ini Tuhan kami bisa berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua Tuhan bukan karena kekuatan atau kehebatan kami. Itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berkati hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu semua berasal dari Tuhan. Dan kami juga Tuhan meminta pertolongan Tuhan agar ibadah kami pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan sama sekali. Biarlah Tuhan yang selalu beserta kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kiranya berkat Tuhan melimpah sepanjang tahun ini. Tema kita sepanjang tahun 2022 adalah tahun kesehatan rohani. The year of spiritual health. Karena di tengah masa pandemi di mana orang mengalami masalah, sakit secara fisik, mental, spiritual, kita justru harus bangkit memiliki kesehatan secara rohani yang akan mempengaruhi kesehatan jiwa, kesehatan tubuh, kesehatan keluarga, kesehatan finansial, dan yang lain. Dalam ibadah kemarin, awal tahun, saya menjelaskan perbedaan antara ciri orang yang sakit rohaninya dan orang yang sehat rohaninya. Ya, orang yang sakit rohaninya itu dengan akronim SAKIT, suka perkara duniawi, abaikan kekudusan, khawatir, iri dan dendam, terpusat diri sendiri. Sedangkan orang yang sehat rohaninya, SEHAT, cirinya suka mengenal Tuhan, enggan berdosa, hidup beriman, ampuni dan kasihi, terpanggil melayani orang. Saya anjurkan saudara bisa menyimak ini melalui YouTube GBI Bethel untuk ibadah tanggal 1 Januari awal tahun tentang sakit rohani versus sehat rohani. Nah, hari ini saya ingin menekankan bahwa kesehatan rohani itu sangat berkaitan dengan sikap hati. Kalau sikap hatinya iri, dendam, kepahitan, kotor, maka kita tidak mungkin sehat rohaninya. Tapi kalau hati kita mencintai Tuhan, kita juga ingin hidup menyenangkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengasihi, maka kita tentu sehat secara rohani. Jadi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hati Benar Rohani Bersinar. Ya, saya akan bicara tentang 4 sikap hati yang benar dalam ibadah pertama dan 4 sikap hati yang lain yang berbeda dengan khotbah yang pertama di dalam ibadah berikutnya. Saudara nanti bisa ikut onsite lagi ataukah menyimak melalui YouTube GBI Bethel secara online. Saudara-saudara, tahun 2021 kita telah tinggalkan dan kita memasuki tahun 2022 yang penuh dengan tantangan. Pandemi dengan varian baru itu mulai merebak di berbagai tempat. Ada bencana alam, ada banyak ketakutan akan inflasi dan sebagainya. Di tengah masa yang sulit ini kita harus memiliki iman yang teguh sehingga kita hidup berkemenangan. Dan kuncinya kalau kita punya kesehatan secara rohani. Kalau misalnya ada seorang prajurit yang mau berperang, dia sudah pakai bawa senjata, dia sudah pakai rompi anti peluru. Pokoknya persenjataannya lengkap lah, naik tank baja. Tapi dia sakit lagi demam yang gak bisa mengalahkan musuh. Kesehatan spiritual harus menjadi fondasi bagi kemenangan yang ada.
Dan saya percaya kunci untuk kita mengalami kesehatan spiritual adalah sikap hati yang benar. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita dijaga benar, kehidupan ilahi akan mengalir dalam diri kita. Dan inilah yang akan menghasilkan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Tidak tergantung oleh masalah sekitar. Apakah COVID masih ada atau tidak? Apakah resesi ekonomi akan terjadi atau tidak? Sukacita, kebahagiaan yang melimpah dari Tuhan akan Dia berikan kepada kita. Kan itu mari kita akan lihat Matius 5 ayat 3-6. Apa saja sikap hati yang benar yang kita harus miliki di tahun 2022 ini. Mari kita akan baca Matius pasal 5 ayat 3-6. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang pertama, kalau kita ingin sehat secara rohani, kalau kita ingin kuat menghadapi segala tantangan, kalau kita ingin berbahagia di tengah persoalan yang ada, kita harus memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ini bukan miskin jasmani, kere, gak punya apa-apa, malah menggantungkan hidup jadi benalu bagi orang lain. Tidak demikian. Yang dimaksudkan di sini adalah miskin di hadapan Allah. Itu adalah orang yang mohon belas kasihan dari Allah, mengemis pengampunan atas dosa-dosanya kepada Tuhan. Dia menyadari kalau dia diampuni, diselamatkan, bisa masuk surga. Itu bukan karena jasanya, amalnya, kebaikannya, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Alkitab menceritakan ada seorang Farisi yang masuk berdoa, dan di belakangnya ada pemungut cukai yang juga berdoa. Orang Farisi ini dengan sombong berkata, Tuhan, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Aku berdoa dan berpuasa seminggu 2 kali. Aku membayar persepuluhan. Oh, rasanya dia orang yang sangat rohani kan, sangat spiritual. Tapi ternyata Tuhan bilang orang yang sombong itu pulang dan tidak dibenarkan. Saudara, harus dibedakan antara rohani dan agamawi. Orang yang agamawi melakukan ritual agama karena aturan, demi kemegahan diri. Tapi orang yang sungguh-sungguh rohani adalah orang yang sadar dirinya tidak mampu dan memohonkan anugerah Allah. Seperti pemungut cukai, dia pukul dadanya, dia bilang, Tuhan, ampuni saya, aku orang yang berdosa, ampuni hidupku. Tuhan bilang orang yang merendahkan dirinya, itulah yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Itulah maknanya miskin di hadapan Tuhan. Hati kita mesti rendah di hadapan Tuhan. Saya percaya ciri orang yang benar-benar rohani itu rendah hati, humble. Seperti Yesus yang rendah hati, dia pemilik sorga. Dia meninggalkan tahtanya, lahir di dalam kandang yang hina. Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara tahu jenis manusia yang paling nyebelin hati Tuhan apa? Orang yang sombong. Karena sombong itu adalah ciri daripada Lucifer yang ingin menjadi seperti Allah. Jadi Tuhan paling jengkel, paling kesel, paling tidak suka sama orang sombong. Lagi pula apa sih yang kita sombongkan? Kita cuma debu tanah, saudara. Siapa kita? Kalau kita bisa hidup itu anugerah Tuhan. Ada orang bisa bangun rumah besar, punya pabrik besar, punya mobil bagus. Dia dengan sombong berkata, gini-gini hasil keringat saya sendiri. Kalau Tuhan gak kasih kita keringat, kita juga gak bisa keringetan, saudara. Semua adalah anugerah Tuhan.
Jadi kalau saudara punya rumah bagus, naik mobil ke gereja, punya pakaian bagus, handphone terkini, jangan pernah sombong. Kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jaga hati kita supaya tetap rendah di hadapan Tuhan, karena kesanalah berkat Tuhan akan mengalir. Kalau ada orang yang lagi ngomong saling menyombongkan diri, gak usah terpancing lah. Low profile, high profit itu yang penting, saudara. Saya kadang-kadang lihat ya, ada orang kaya gak seberapa, sombong selangit, saudara. Ini kadang-kadang ada di pelayan Tuhan juga. Saya juga bingung, saudara. Gerejanya gak gede, pelayanannya gak maju, tapi rasanya diri paling hebat, paling benar, dan menghakimi orang lain, mengkafir-kafirkan. Siapa kita ini? Kita ini hanya hidup karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup tahun 2022, sedangkan banyak orang mati 2021, apa karena kita lebih sakti, lebih rohani, lebih hebat? Tidak, kita ada hanya karena kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk dia. Karena itu hiduplah andalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Oh, saya kenal pejabat hebat, oh saya kenal orang kaya. Bahkan ada orang yang bangga sekali, tahu gak si ini orang paling kaya. Oh si ini, waduh dia sampai tahu, kenal betul tentang macam-macam orang kaya. Saya pikir apanya yang dibanggakan? So what gitu loh, apa dia kasih makan saudara setahun? Kasih rumah kepada saudara? Enggak juga. Saya percaya bahwa pemberian yang terbaik berasal dari Tuhan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya, memberikan sorga kepada kita. Kepada dialah kita harus berbangga. Saudara-saudara, tahun ini akan menjadi tahun kemenangan kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Hidup dalam kerendahan hati, itu cirinya orang yang benar-benar rohani. Orang agamawi makin beragama makin sombong, karena dia rasa dirinya lebih benar dari orang lain. Tapi orang yang spiritual, orang yang rohani sadar bahwa dirinya gak ada apa-apa. Semua adalah anugerah kebaikan Tuhan. Mari kita jaga hati kita selalu rendah di hadapan Tuhan. Yang kedua, ayat yang keempat berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang kedua saya lihat orang yang benar-benar spiritual, bukan hanya religius, orang yang benar-benar rohani, bukan hanya beragama, itu punya hati yang bertobat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini duka cita apa? Duka cita pertobatan. Bukan berduka cita karena kita kehilangan sesuatu, misalnya rumah kita kerampokan, kita kehilangan jabatan kita, lalu kita berduka cita. Bukan seperti itu. Ini juga bukan karena kita kehilangan seseorang. Misalnya pacar meninggalkan, istri menceraikan, atau suami menceraikan, lalu kita begitu depresi. Keponakan istri saya lagi praktek kepada orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, saudara, di rumah sakit jiwa di Lembang itu. Lalu waktu malam tahun baru, karena dia bisa istirahat sebentar, kita tanya, paling banyak orang dengan gangguan jiwa kenapa? Dan dia bilang ranking nomor 1, diputusin pacar atau diceraikan pasangan. Geliang saudara, jiwanya tidak sehat. Karena apa? Rasa kehilangan. Ya, orang awam bilang udah gila gitu, tapi sekarang harus disebut dengan istilah ODGJ begitu. Ya, orang Indonesia memang pandai melembutkan kata-kata, saudara. Kenapa penyebabnya? Karena kehilangan. Dia tidak bisa menatap hari depan. Itu juga menyakitkan. Tetapi Tuhan bilang yang bahagia bukan orang yang kehilangan sesuatu atau seseorang. Yang disebut bahagia ini adalah orang yang menyadari dirinya orang najis, orang yang tidak benar. Lalu dia menyesali dosanya. Karena itu menyakiti Tuhan, menyakiti sesama. Dan dia berkata, saya bertobat,
saya mau kembali kepada Tuhan. Seperti anak yang hilang, yang telah memboroskan harta milik bapaknya, lalu dia sadar keadaannya yang memprihatinkan. Dia seperti orang yang berada di kandang babi, makan makanannya babi pun dilarang oleh tuannya. Dan dia bilang, oh ternyata aku pikir rumput tetangga lebih baik daripada rumput di halaman rumahku sendiri. Aku pikir kalau aku keluar meninggalkan hubungan dengan Bapa, aku akan bahagia. Ternyata aku sengsara, aku mesti balik, aku mesti minta ampun. Aku akan bilang aku gak layak jadi anakmu, jadikan aku budakmu saja. Tapi Bapa berkata, anakku, kamu telah mati tapi hidup kembali. Dia mengadakan pesta, memulihkan anak yang hilang ini. Saudara sekalian, bukankah sikap seperti itu yang selalu kita harus miliki? Kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan pada tahun 2021 yang menyakiti hati Tuhan, mungkin orang lain tidak tahu, tapi itu menjadi pergumulan di dalam batin kita. Saya rasa sikap yang paling baik adalah sikap seperti anak yang terhilang. Aku telah berdosa kepada Bapa, aku enggak layak, tapi aku mau minta ampun dan bertobat. Daud pernah berzina dengan istri Uria yang bernama Betsheba. Tapi kemudian dia berkata, Tuhan basuhlah hatiku, sucikan aku. Jangan ambil rohmu yang kudus di dalam batinku. Sehingga dia bisa berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Saudara, kita semua bisa salah, bisa berdosa. Tetapi yang penting kalau kita punya sikap seperti Daud, bertobat, minta ampun, maka kerohanian kita akan maju. Orang yang rohaninya akan padam, itu siapa? Orang yang mengeraskan hati. Roh Kudus sudah berbicara di dalam batin, tapi dia tolak terus. Mungkin dalam Alkitab kita bisa bandingkan dengan Yudas. Dia salah, Tuhan berusaha untuk menarik dia di dalam kasih-Nya, tapi dia menolak karena dia mengeraskan hatinya. Saudara-saudara, jangan keraskan hati, berontak waktu orang tuamu menegur, atau mungkin waktu pasanganmu mengingatkan, waktu temanmu kasih tahu, jangan masa bodoh. Uang-uang saya, badan-badan saya, hidup-hidup saya, kepo banget sih. Loh saudara, orang kalau memberitahu kepada kita tentu motivasinya baik. Itu sebabnya sangat baik kalau kita punya teman-teman di dalam kelompok sel, orang-orang yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya kita hatinya tidak keras tapi mau bertobat. 2 Korintus 7 ayat 10 berkata demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi ada dua jenis duka cita. Yang satu positif, yang satu negatif. Duka cita dari dunia membawa kematian. Seperti Yudas, sadar salah, tapi dia bilang, udahlah, udah kepalang. Lalu dia mati bunuh diri. Sedangkan duka cita yang berkenan kepada Allah adalah yang membawa pertobatan dan keselamatan. Seperti Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, tapi kemudian dia bertobat. Ada ayat yang menarik dari Matius 26 ayat 75. Dikatakan demikian. Maka teringatlah Petrus akan yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Neraka akan dipenuhi dengan orang-orang yang menyesal seperti Yudas. Sorga akan dipenuhi dengan orang-orang yang bertobat seperti Petrus. Yudas menyesal, Petrus menyesal. Apa bedanya? Yudas menyesal, tapi dia lari tinggalkan Tuhan, mati gantung diri. Tapi Petrus menyesal, lalu dia bertobat. Dan Alkitab berkata, dia menangis dengan sedihnya dan pergi keluar. Selama ini dia ada di lingkungan orang-orang yang menghujat Yesus, yang membenci Yesus. Dan karena itu dia terpengaruh. Dan kemudian dia menyangkal. Tapi ketika dia sadar perbuatannya menyakiti hati Tuhan, dia menyesal.
Dia menangis. Dan ada satu langkah yang luar biasa. Dia pergi keluar. Apa gunanya saudara menyesal dan menangis kalau engkau tidak meninggalkan lingkungan kafir? Kalau engkau tidak meninggalkan pergaulanmu yang buruk. Kalau engkau tidak meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Menyesal tidak menyelamatkan. Menyesal akan membawa kita pada penghukuman. Kalau kita tidak pernah balik kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa kita. Saudara, maukah kita pada tahun ini benar-benar berduka cita karena hati yang menyesali dosa dan kemudian bertobat sehingga kita berkata mereka akan dihiburkan oleh Tuhan. Ada sukacita karena pengampunan dan hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Orang yang benar-benar rohani bukanlah orang yang gak pernah salah, tapi orang yang bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya ketika dia bersalah. Kiranya Tuhan memberikan hati yang rohani bukan agamawi dalam menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga, ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang ketiga, orang yang benar-benar rohani itu cirinya hatinya lemah lembut. Artinya tidak liar, tidak berontak, tapi tunduk kepada Tuhan. Ilustrasi yang digunakan untuk bicara tentang hati yang lemah lembut ini seperti kuda liar di hutan yang bisa dikendalikan dengan kekang. Sehingga dia menjadi kuda yang jinak dan bisa diarahkan oleh tuannya. Tuhan juga mau kita jadi orang yang tidak liar. Dengan nafsu yang liar, bawa maunya sendiri. Berontak kepada Tuhan tapi taat kepada Tuhan. Ada orang yang hidupnya liar dari sudut pemandangan Tuhan, yaitu Saulus. Dia membenci kekristenan, dia membunuh orang-orang Kristen. Tapi ketika Tuhan menyampaikan diri dalam cahaya yang menyilaukan mata, dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Langsung dia tertunduk jatuh dari tunggangannya. Dan dia berkata, ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Itu momentum pertobatan dia. Dia sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tersungkur. Dan Tuhan berkata, aku akan memberitahukan tugasmu. Saulus berubah menjadi Paulus, Rasul Allah yang luar biasa. Natal yang baru saja kita rayakan mengingatkan kita juga pada seorang yang hatinya lemah lembut. Namanya Ibu Maria. Dia sudah mau menikah dengan Yusuf. Tetapi Roh Kudus, malaikat datang dan berkata, kamu akan melahirkan dari Roh Kudus. Saudara-saudara, impiannya buyar. Karena Tuhan mengintervensi dan memberikan sebuah tugas yang berat untuk dia. Tapi apa yang dikatakan oleh Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Taat itu sulit saudara-saudara, tapi ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk dalam hidup kita. Dan itu terjadi apakah hati kita lemah lembut di hadapan Tuhan. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi dalam kehidupan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan kita berontak kepada pembentukan Allah. Seperti Saul, raja dalam perjanjian lama. Itu berontak kepada kehendak Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan iri, kebencian, bahkan kemudian roh jahat menguasai dia. Dia pergi ke dukun dan mati bunuh diri. Bayangkan dia orang yang diurapi oleh Allah. Tapi mengakhiri hidupnya tidak finishing well. Karena apa? Hatinya yang penuh dengan pemberontakan. Hati yang keras, tidak lemah lembut. Tuhan mau kita hidup dalam kelembutan. Alkitab mengajarkan bahwa kelemah lembutan adalah buah roh. Ini adalah sifat Kristus yang harus nyata dalam diri kita. Yang ditandai dengan kerendahan hati, menghargai orang lain. Ada sopan santun dalam pergaulan. Alkitab berkata, hendaklah masing-masing menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita.
bukan pemberang, mudah marah, dan juga pemberontak, saudara-saudara. Ada orang yang gampang marah, ngamuk terus dalam hidup, dan ini tidak menimbulkan suasana yang indah di dalam keluarga. Saya percaya bahwa atmosfer di dalam keluarga itu banyak tercipta daripada sikap daripada wanita. Jadi kalau seorang istri, seorang ibu nggak gampang bete, kata-katanya baik, itu atmosfernya tenang, damai, sejahtera. Karena dia punya roh yang lemah, lembut, dan tentram yang sangat berguna bagi lingkungannya. Kalau suami diktator, istri gladiator, rumah pecah, saudara. Tapi ketika seorang wanita berkata, Tuhan berikan kelembutan hati, itu damai sejahtera akan mengalir. Saudara sekalian, apakah engkau ingin rumah tanggamu bahagia? Istri memegang peranan yang sangat penting, menciptakan keteduhan dengan roh yang lemah lembut. Jangan punya hati yang suka mau perang, maunya bikin ribut. Tapi biar hati kita lembut, penuh dengan damai sejahtera. Orang yang gampang marah, meledak, akan rugi sendiri. Saya ingat satu kali ada seorang pengusaha besar, dia punya banyak pabrik, punya banyak usaha. Satu kali dia sidak, pergi ke salah satu perusahaannya, dan kemudian dia lihat situasi tanpa memberitahukan yang lain. Dan dia perhatikan ternyata pada jam kerja, ada seorang karyawan yang berdiri di luar kantor, lagi santai, lagi ngerokok, saudara, nggak mengerjakan tugasnya. Wah, langsung marah dia. Dia bilang, kamu sini. Kamu digaji berapa di sini? Penghasilan saya mungkin 3-4 juta Pak sebulan. Udah, ini uang buat kamu. Kamu keluar, kamu tinggalkan kantor ini. Saya nggak mau punya pegawai malas seperti kamu. Orang itu gemeter-gemeter langsung lari, saudara sekalian. Dan bos ini masuk, saudara, anak buahnya kaget karena dia mendengar bosnya baru marah-marah, dan bosnya tanya, kamu tahu nggak itu dari divisi mana itu? Saya baru pecat dia. Lagi orang kerja, dia santai-santai ngerokok di luar. Semuanya diem, tiba-tiba ada yang angkat tangan, maaf Pak, dia sebetulnya nggak kerja di sini Pak. Dia yang jual es cincau. Ini kebetulan gelasnya masih ada di sini, dia lagi nungguin gelasnya. Hah? Penjual es cincau, tapi jutaan rupiah udah hilang, saudara sekalian. Karena apa? Tidak lemah lembut, langsung marah, langsung meledak, dan ternyata itu sangat merugikan. Nah, kita juga harus tahu bahwa kelemah lembutan itu berbeda dengan kelemahan. Meekness is not weakness. Lemah lembut itu bukan yang kalau jalan begitu, saudara, kayak laki, kayak perempuan, feminin sekali. Bukan itu. Meekness is not weakness. Kelemah lembutan beda dengan kelemahan. Kelemah lembutan adalah kekuatan karakter, yaitu orang yang mampu menguasai diri dan emosinya. Contohnya adalah Musa, dikenal sebagai orang yang paling lembut hatinya. Dan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apakah orang yang lemah lembut gak bisa marah? Itu orang lemah. Tapi orang yang lemah lembut bisa marah pada waktu yang tepat. Lihat, ketika ketidakbenaran itu ada di depan mata, bait Allah dijadikan sebagai sarang penyamun, tempat orang berjual beli, dan tidak lagi kusuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan marah mengambil cemeti. Saya rasa Mike Tyson aja gak berani, saudara sekalian, melakukan hal ini. Tetapi ketika Yesus dihujat di salib, dia tidak marah. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Kadang-kadang kita beda. Pokoknya kamu mau nyakiti siapapun gak urusan, aku gak marah. Tapi jangan ganggu saya, aku akan marah besar. Beda banget sama Yesus ya. Yesus melihat ketika bait Allah diganggu, dia marah. Ketika dirinya diganggu, dia tidak marah. Kok terbalik banget kita sama Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan mau kita
memiliki kekuatan yang terkendali, karakter yang sungguh-sungguh tidak dikuasai oleh emosi sesaat, tapi taat kepada kehendak Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang sedemikian? Dia akan memiliki bumi, artinya dia akan diberkati oleh Tuhan. Seperti Abraham, Tuhan berkati menjadi bangsa yang besar. Kemanapun dia melangkah, Tuhan berikan itu sebagai milik pusakanya. Bukan hanya bumi di sini, tapi juga bumi yang baru di dalam kekekalan nanti selama-lamanya. Saudara, saya percaya orang yang rohani bukan orang yang suka menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatan. Tapi dia punya roh yang lemah lembut dan tentram di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, ciri orang yang rohani adalah hatinya lapar dan haus akan kebenaran. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, Tuhan senang mencari orang yang rindu akan Tuhan, rindu akan perkara rohani. Seperti rusa yang merindukan mata air yang sejuk, begitu juga aku rindu kepada Tuhan. Cirinya orang yang duniawi apa? Rindu perkara-perkara di dunia. Hidupnya hanya kejar uang. Apa yang dicari orang? Uang. Dia rindu mengejar jabatan. Dia rindu mengejar perkara-perkara yang sebetulnya fana dan sementara. Cara pandang dan nilainya beda. Saudara ingat ketika Yesus datang ke Betania, Marta sibuk melayani. Maria itu bukan pemalesan, saudara sekalian. Maria adalah orang yang fokus ketika Yesus datang. Aku gak mau sibuk dengan yang lain. Aku mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataannya. Karena perkataan Yesus lebih indah daripada hal-hal yang lain. Seperti Elisa, ketika Elia mau terangkat naik ke sorga, Elisa mengikuti dia. Dan Elia tanya, kamu mau minta apa? Mau minta uang, minta rumah, minta jabatan? Dia bilang, aku hanya minta pengurapan double porsi. Tuhan mengurapi engkau luar biasa. Aku mau dipakai oleh Tuhan seperti engkau, bahkan 2 kali lipat. Beda sekali dengan hamba Elisa yang bernama Gehasi, yang justru mengejar Naaman untuk mendapatkan harta dunia. Gehasi mendapatkan harta itu, tapi dia kusta sampai matinya. Saudara sekalian, berbeda sekali dengan Elisa yang rindu pengenalan yang lebih mendalam akan Tuhan. Saya percaya orang yang rohani adalah orang yang hidupnya benar. Dia mencari Tuhan dalam doa dan firman, menjauhkan diri dari pencobaan yang ada, sehingga hasilnya dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Saudaraku, kalau kita ingin berkemenangan, utamakan Tuhan. Cari perkara di atas, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, cari wajahnya, semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Apakah hati kita lapar dan haus akan kebenaran? Banyak orang yang gak punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Berdoa jarang, baca Alkitab malas. Bahkan hadir dalam ibadah pun menjadi sesuatu yang menjemukan bagi dia. Maukah kita berkata, Tuhan, biar aku lapar akan perkara-perkara rohani. Aku rindu untuk mengenal Tuhan lebih. Karena yang saudara cari dalam hidup ini hanya perkenanan Tuhan. Aku hanya ingin Tuhan senang. Aku hanya ingin ketika Tuhan datang, Dia berkata kepadaku, baik sekali perbuatanmu hai hambaku. Terimalah kebahagiaan yang telah aku siapkan sejak dunia belum dijadikan. Saya ingat ada seorang anak yang dilatih piano oleh orang tuanya sampai menjadi pianis yang hebat. Satu kali dia mengadakan konser tunggal di kota tempat kelahirannya. Ada mungkin hampir 1.000 orang yang hadir menyaksikan konser itu. Waduh, dia mainkan lagu dengan pianonya begitu bagus, saudara sekalian. Dan sampai lagu yang terakhir, semua orang berdiri memberikan standing ovation, bertepuk tangan, layar ditutup.
Pianis ini sudah hilang dari pandangan mata penonton, tapi orang tidak mau pulang. Semua orang berkata, mainkan lagi, mainkan satu lagu lagi. Manajernya lompat dari tempatnya dan dia bicara kepada pianis ini di belakang layar, mainkan satu lagu lagi. Tidak ada orang yang mau pulang, semua mengeluh-elukan engkau. Dia bilang, oke Pak Manajer, tapi saya mau ngintip dulu. Dia lihat dari layar, oh semua orang berdiri bertepuk tangan, tapi dia tutup tempat itu, dia tutup layar itu dan dia bilang, maafkan Pak Manajer, saya tidak jadi memainkan satu lagu lagi karena aku lihat di balkon ada seorang kakek tua yang tidak berdiri dan bertepuk tangan. Manajernya ngintip, dia bilang, iya benar. Tapi apa peduli kamu dengan kakek tua itu? Mungkin dia nggak ngerti ilmu musik. 1000 orang bertepuk tangan, mengapa engkau terganggu dengan satu kakek tua itu? Tapi pianis ini berkata, kamu tidak tahu Pak Manajer, kakek tua itu adalah guru piano saya yang pertama ketika saya masih kecil. Saya nggak peduli semua orang tepuk tangan karena aku main ini hanya untuk mencari perkenanan hatinya. Apakah dia suka dengan permainanku atau tidak? Beri aku waktu. Kalau ada kesempatan tahun depan aku akan konser lagi di sini. Dan aku nggak peduli, nggak ada orang yang tepuk tangan, nggak ada orang yang berdiri memberikan standing ovation. Aku hanya ingin lihat kakek tua itu berdiri, bertepuk tangan, mengacungkan jempolnya, dan berkata, baik sekali permainanmu. Apa yang kita paling rindukan dalam hidup ini? Punya rumah besar, mobil lebih bagus, harta lebih banyak, ataukah perkenanan Tuhan yang kita cari? Kalau engkau mengejar Tuhan, semua yang lain Tuhan tambahkan sebagai bonus. Tapi biar kita cari perkenanan Tuhan. Semua orang bisa memuji saudara, Tuhan berkata, aku tidak suka dengan engkau, enyahlah engkau. Bisa apa kita? Tapi walaupun orang mungkin menghina kita, tapi kalau Tuhan berkata, well done, good and faithful servant. Baik sekali perbuatanmu. Engkau setia kepadaku. Hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan terbesar. Karena itu sebagai konklusi saya dorong kita semuanya. Bangunlah inner man, manusia batin. Miliki kesehatan rohani. Jangan hanya menampilkan penampilan luar, performance. Kalau saudara lihat gambar di depan ini ada lingkaran. Yang luar itu performance, penampilan kita. Baju yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, hebatnya kita di pandangan manusia. Itu yang paling luar, itu kulitnya. Yang Tuhan inginkan adalah yang core, yang paling dalam. Dan apa itu? Roh yang luar biasa, kerohanian. Spirit of excellence. Banyak orang berpikir, oh yang paling penting karakter. Oh karakter sangat penting saudara. Itu bicara tentang sifat yang baik yang kita harus miliki. Tetapi saya mau bilang ada yang lebih dalam daripada karakter sifat yang baik. Yaitu kerohanian, spirit. Karena ini bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya jati diri kita. Sebab jika rohani itu sehat, itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Roh yang luar biasa membuat karakter kita cemerlang. Hikmat Allah ada dalam hidup kita. Keterampilan kita meningkat. Performa kita menjadi lebih baik. Sikap hati yang benar membuat kerohanian bersinar. Alkitab berkata, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan dan sebagainya. Dan bukankah 9 buah roh yang disebutkan ini adalah karakter yang baik, yang merupakan hasil dari buah roh. Dan apa yang dimaksudkan dengan buah roh? Ketika kita punya relasi yang baik, membangun spiritualitas kita, karakter itu akan nyata dalam hidup kita. Saudara, saya percaya inti dari segala perkara adalah spiritualitas. Kita harus makin mengejar Tuhan, mengejar perkara-perkara rohani. Karakter akan muncul yang baik, hikmat Tuhan akan berikan sehingga engkau bisa mengatasi masalah dalam dunia ini. Skill, keterampilan saudara
itu akan makin bertambah dan performa saudara akan menjadi lebih indah. Jangan mulai dari luar ke dalam, tapi from inside out, dari dalam keluar. Dan yang paling penting adalah kerohanian kita. Miliki spirit of excellence, karakter kita akan jauh lebih baik dan hal-hal yang lain akan lebih diberkati Tuhan. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau menjaga diriku sehingga aku memiliki kesehatan rohani, sehingga aku kuat menang menghadapi tantangan di tahun 2022. Saudara yang mau berkata demikian, berdoalah. Minta hati kita dijamah Tuhan. Tuhan ada di sini. Dia akan menjamah kita. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bethel Family Ministry kembali menyelenggarakan Kana Parenting Class yang diadakan secara online dengan tema mendidik anak usia 6 bulan sampai 3 tahun. Kana Parenting yang sudah memberikan pengetahuan yang luar biasa bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita secara Alkitabiah. Kelas diadakan setiap hari Jumat dari 4 Februari hingga 25 Februari, mulai jam 7 malam. Untuk aturan makan, aturan main, aturan tidur, kami juga diajarkan di kelas ini sih, bagus. Pendaftaran melalui link berikut ini. Segeralah mendaftar karena kuota terbatas. Kini hadir aplikasi GBI Bethel di smartphone Anda. Berikut ini cara untuk mengakses aplikasi GBI Bethel. Pertama, buka Play Store atau App Store di smartphone Anda, ketikkan GBI Bethel, lalu klik Install. Jika sudah terinstall, buka aplikasi. Pilih gereja sesuai kota Anda beribadah. Klik profile di pojok kanan bawah. Klik login. Masukkan username dengan nomor kartu anggota jemaat 6 digit. Masukkan password dengan tanggal lahir dengan format tanggal, bulan, tahun. Kembali ke profile, lalu klik tombol edit profile. Masukkan foto profil dan update data Anda. Jika sudah terupdate, klik update. Klik ubah password. Masukkan password lama, lalu masukkan password yang baru, lalu klik save. Berikut ini cara untuk mendaftarkan diri dalam ibadah. Pertama, buka aplikasi, klik kegiatan, pilih ibadah yang akan dihadiri. Pada bagian RSVP, klik iya untuk mendaftarkan diri Anda dalam ibadah tersebut. Berikut ini cara mendaftarkan orang lain untuk diundang menghadiri ibadah. Pertama, buka aplikasi, klik kegiatan, pilih ibadah yang akan dihadiri, pilih tombol RSVP tamu, masukkan nomor telepon dan nama orang yang akan diundang.
Pilih tambah tamu. Anda memiliki kuota 2 orang untuk diundang dalam ibadah. Anda dapat mengirimkan undangan tersebut kepada orang yang bersangkutan. Klik tombol kirim undangan. Pilih kontak orang yang bersangkutan. Shalom saudara sekalian, selamat tahun baru. Oleh anugerahnya kita telah meninggalkan tahun 2021 dan kita perlu bersyukur karena ada banyak orang yang meninggal di tengah pandemi pada tahun yang lalu. Dan kalau kita ada sekarang ini, itu adalah anugerah Tuhan. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, maka pada bulan Januari dari minggu pertama hingga minggu kelima, kita memberikan kesempatan kepada saudara sekalian untuk memberikan persembahan buah sulung, yaitu rasa syukur kita karena pimpinan Tuhan sepanjang tahun yang lampau, dan kita bisa memberikan persembahan di dalam amplop atau transfer kepada rekening gereja. Jumlahnya terserah saudara sesuai dengan rasa syukurmu kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan menjanjikan bagi orang yang memberi dengan tulus, berkat Allah melimpah dalam kehidupan. Itu sebabnya mari sepanjang bulan Januari ini kita memberikan persembahan buah sulung untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya pada hari ini. Dan sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah diberikan kepada kami ya Tuhan sepanjang minggu ini. Dan khususnya kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi dapat melakukan apa yang sudah ditujukan ya Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh berbuah ya Tuhan, dapat menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau pimpin ya Tuhan semua jemaat yang ada di gereja ini ya Tuhan. Yang sakit Kau mau sembuhkan, yang mengalami kesulitan Kau akan bukakan jalan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau punya maksud dan rencana yang indah bagi setiap kami ya Tuhan. Kau yang terus pimpin setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau pimpin juga ya Tuhan gembala sidang kami, Pak Julius, Pak Rubin, Pak Suito, Pak Sur, Pak Roni. Kau berikan mereka hikmat yang daripadamu ya Tuhan, dan biarlah mereka dapat melakukan visi dan misi yang daripadamu untuk memulai gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan. Kami mau lepaskan shalom bagi Indonesia, shalom bagi Jakarta, dan shalom bagi Tasik, bagi Bandung, bagi kota-kota lainnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau punya rencana yang indah bagi Indonesia. Dan biarlah apa yang Kau sudah rencanakan itu dapat terjadi ya Tuhan. Dan biarlah Kau juga pimpin semua pemerintahan dari yang paling atas sampai yang paling bawah dengan Roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mengelola negara ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap rencana-rencana kami ke depan ya Tuhan. Biarlah semuanya itu sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar ya Tuhan, apa yang kami lihat, apa yang kami tidak pernah pikirkan ya Tuhan, itu yang akan terjadi ya Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami kembali ya Tuhan. Kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masuki minggu ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan angkat hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau karunia-karunia yang sempurna, sehingga setiap di antara saudara dan saya boleh mendapatkan penyertaan ilahi yang sempurna menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.